Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kelipatan bilangan. Nah teman-teman, sebelum kita belajar tentang kelipatan bilangan, kita akan mencari tahu dulu sebenarnya kelipatan bilangan itu apa ya? Oke teman-teman, perhatikan gambar berikut ya. Nah teman-teman, gambar yang pertama itu ada satu kotak yang berisi 4 semangka. Maka bentuk perkaliannya yaitu 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, artinya 4 itu menunjukkan banyaknya semangka dan 1 menunjukkan banyaknya kotak. Oke, itu dalam satu kotak ada 4 semangka. Nah, bagaimana jika ada dua kotak? Berapa jumlah semangkanya, teman-teman? Maka bentuk perkaliannya yaitu 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, jika ada tiga kotak, berapa jumlah semangkanya, teman-teman? Maka bentuk perkaliannya 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, sekarang jika ada 4 kotak, 5 kotak, berapakah jumlah semangkanya, teman-teman? Nah, teman-teman dalam mencari berapa jumlah semangkanya, tentu teman-teman harus tahu bagaimana bentuk perkaliannya. Nah, jika ada 4 kotak, maka bentuk perkaliannya yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, begitu juga teman-teman. Misal ada 5 kotak, maka bentuk perkaliannya yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya? Selanjutnya, dari gambar tersebut kita dapatkan bentuk perkaliannya. Oke, yang pertama itu ada 4 dikali 1 sama dengan 4. Artinya, kelipatan 1 dari 4 adalah 4. Yang kedua, 4 dikali 2 sama dengan 8. Artinya, kelipatan 2 dari 4 adalah 8. Yang ketiga, 4 dikali 3 sama dengan 12. Artinya, kelipatan 3 dari 4 adalah 12. Keempat, 4 dikali 4 sama dengan 16. Artinya, kelipatan 4 dari 4 adalah 16. Nah, yang kelima, 4 dikali 5 sama dengan 20. Artinya, kelipatan 5 dari 4 adalah 20. Nah, teman-teman, jadi kita dapat simpulkan bahwa kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan titik-titik itu menunjukkan bahwa proses kelipatan itu masih tetap berlanjut. Oke, itu hanya sebagai contoh saja, kelipatan 4 itu sampai 20. Nah, dengan cara yang sama pula, maka kelipatan 5 itu ada 5, 10, 15, 20, 25, dan kelipatannya. Oke, nah teman-teman, dari gambar yang telah kita amati tadi, kemudian kita sudah tahu bahwa bentuk perkaliannya seperti apa, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pengertian kelipatan suatu bilangan itu adalah perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Ya seperti tadi, bilangan tersebut misalnya kita mau cari kelipatan 4, berarti bilangan tersebutnya itu 4 dengan bilangan asli. Ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Misal, ada sebuah soal, carilah kelipatan 2. Maka, teman-teman ingat saja pengertian dari kelipatan bilangan tadi, yaitu perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, sekarang kan yang akan kita cari yaitu kelipatan dari 2. Maka teman-teman harus tahu apa saja bentuk perkaliannya. Kalau kita mau cari kelipatan dari 2, maka bentuk perkaliannya ada 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 dikali 4 sama dengan 8, 2 dikali 5 sama dengan 10, dan seterusnya. Jadi, kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, pada pembahasan sebelumnya tentang faktor bilangan, ada beberapa sifat-sifat dari faktor bilangan itu sendiri. Nah, pada pembahasan kelipatan bilangan ini, apakah ada sifat-sifat kelipatan? Jawabannya tentu ada. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa saja sifat-sifat dari kelipatan, maka kita perhatikan penjelasan berikut ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, di situ ada 3 bentuk perkalian. Yang pertama, 5 dikali 1 sama dengan 5. Artinya, 5 adalah kelipatan dari 5. Dan 5 adalah kelipatan dari 1. Begitu juga dengan bentuk perkalian yang kedua, 8 dikali 1 sama dengan 8. Artinya 8 adalah kelipatan dari 8 dan 8 adalah kelipatan dari 1. Oke, bentuk perkalian yang ketiga yaitu 15 dikali 1 sama dengan 15. Artinya 15 adalah kelipatan dari 15 dan 15 adalah kelipatan dari 1. Oke, teman-teman, dari bentuk perkalian yang 3 tadi, kita mendapatkan 2 sifat. Sifat yang pertama, setiap bilangan adalah kelipatan dari bilangan itu sendiri. Ya, seperti tadi. Misal, kelipatan 5. Itu yang pertama tadi adalah 5 adalah kelipatan dari 5. Maka 5 adalah kelipatan dari bilangan 5 itu sendiri. Nah, sifat yang kedua yaitu setiap bilangan adalah kelipatan dari 1. Nah, dari bentuk 3 perkalian itu kan ada 5 dikali 1, 8 dikali 1, 15 dikali 1. Maka 5, 8, dan 15 adalah kelipatan dari 1. Baik, selanjutnya ada kelipatan dari 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Begitu juga dengan kelipatan 7 ya teman-teman ya. Ada 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Nah teman-teman, jika kita perhatikan bahwa setiap kelipatan dari 4 adalah lebih besar atau sama dengan 4. Begitu juga dengan kelipatan 7, lebih besar atau sama dengan 7. Nah, teman-teman, dari kedua pernyataan tersebut, maka kita dapatkan sifat yang ketiga dari kelipatan, yaitu kelipatan suatu bilangan lebih besar atau sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, paham ya teman-teman ya mengenai sifat dari kelipatan. Jadi ada 3 sifat-sifat kelipatan. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelipatan persekutuan. Nah teman-teman, dalam pembahasan kali ini kita langsung ke contoh saja ya. Nah, kita akan mencari kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita perhatikan penjelasan berikut. Nah, teman-teman, untuk memudahkan kita dalam mencari suatu kelipatan bilangan, apalagi kita akan mencari kelipatan persekutuan, maka lebih mudahnya kita menggunakan garis bilangan. Oke teman-teman? Nah, pertama kita akan mencari kelipatan dari 2. Maka ketika kita sudah membuat garis bilangan, maka garis bilangan tersebut memiliki aturan, yaitu loncat 2. Nah, loncat 2 artinya di sini yaitu dari bilangan 0 kita loncat ke 2, 2 loncat ke 4, 4 loncat ke 6, 6 loncat ke 8, 8 loncat ke 10, kemudian ke 12, 14, 16, 18, dan seterusnya, yang termasuk ke dalam kelipatan 2. Oke teman-teman, selanjutnya pada kelipatan 3, kita ketika kita sudah membuat garis bilangan, maka garis bilangan tersebut memiliki aturan loncat 3. Oke, dari 0 loncat ke 3, kemudian loncat ke 6, loncat ke 9, ke 12, ke 15, ke 18, dan seterusnya yang merupakan kelipatan dari 3.
Oke, selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan masing-masing kelipatan dari bilangan yang kita cari, tadi kita sudah dapatkan bilangan apa saja yang termasuk kelipatan 2, kemudian bilangan apa saja yang termasuk kelipatan 3. Nah, untuk menentukan kelipatan persekutuan maka kita cari bilangan yang merupakan kelipatan dari kedua bilangan 2 dan 3. Nah, perhatikan garis bilangan yang ketiga. Nah, di situ ada lompatan-lompatan dari bilangan kelipatan yang kita cari. Nah, teman-teman, bilangan yang dilingkari itu adalah bilangan yang sama di antara kelipatan 2 dan 3. Di situ ada bilangan 6, 12, dan 18. Oke, dari situ ketiga bilangan itu merupakan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Sebenarnya, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 tidak hanya ketiga bilangan itu, teman-teman, tetapi masih banyak lagi. Tetapi, karena ini sebagai contoh dan kita membuat garis bilangannya hanya sampai batas maksimalnya yaitu 18, maka bilangan 6, 12, dan 18 adalah kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi maka kita dapat menyimpulkan bahwa suatu bilangan yang merupakan kelipatan dari dua bilangan atau lebih dinamakan kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan itu. Nah, teman-teman, ringkasnya, langkah-langkah kita dalam menentukan kelipatan persekutuan yaitu yang pertama, kita tentukan masing-masing kelipatan dari bilangan yang kita cari. Kemudian, kita mengelompokkan atau kita mencari bilangan apa yang sama di antara dua atau lebih kelipatan yang kita cari. Nah, setelah kita dapatkan bilangan yang sama di antara kelipatan yang kita cari, maka bilangan-bilangan itu merupakan kelipatan persekutuan dari bilangan tersebut. Oke, teman-teman, sekian pembelajaran tentang kelipatan bilangan. Semoga bermanfaat. Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.